Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien. Buat yang mau mendukung channel YouTube Opera Prancis biar bisa terus berkembang, bisa klik link Saweria di kolom deskripsi ini. Yuk, mari kita lanjut belajar bahasa Prancis. Kali ini saya mengajar ke teman-teman sekalian caranya untuk bilang ini adalah bla bla. Ini tuh, itu tuh, ini tuh sepeda gitu. Nah, itu cara untuk menyatakan itu masih memerlukan juga nih, pakai juga nih yang namanya pronom demonstratif. Jadi le pronom demonstratif ini punya fungsi untuk menyatakan hal ini. Ini adalah, ini tuh, itu adalah, itu tuh. Oke? Pronom demonstratif untuk teman-teman ketahui ini ada juga yang netral gender. Jadi bisa dipakai untuk maskulang maupun feminan. Nggak ada ketentuannya ini untuk yang maskulang, ini yang feminan, nggak. Tapi netral gender bukan berarti netral jumlah, berarti ada perbedaan antara yang singulier dan yang pluriel. Langsung aja yuk kosakatanya, vokabulernya. Yang pertama ada kata sa. Sa itu artinya adalah ini. Jadi kalau seseorang menunjuk sa, itu ini. Bisa juga itu, tapi utamanya artinya adalah ini, sa. Oke? This one lah gitu, ya. This. Nih, kurang lebih gitu. Kemudian ada se dan se apostrof. Nah, sebenarnya se apostrof ini adalah se juga. Dan apa artinya se? Artinya adalah it, this, dan this. Kalau bentuk yang plurialnya. Itu kurang lebih bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, ce sont ini pluriel. Ce sont itu artinya adalah these are. Sedangkan yang ini dibacanya se itu adalah it is atau this is. Ya. Kenapa se apostrof? Karena se yang aslinya adalah se ini bagi orang-orang frankofon biasa tidak suka ketika huruf hidup ketemu huruf hidup, jadi dibikin se apostrof. Sama seperti tidak suka le, la ketemu huruf hidup, jadi dibikin l apostrof. Itu sama prinsipnya. Jadi yang se untuk singulier, yang ce sont nanti untuk plurial. Oke. Kemudian ada dua lagi nih. Nah, ini adalah kosakata untuk bertutur dengan cara yang lebih berkelas. Levelnya udah lebih tinggi, bukan sekedar pemula gitu. Mungkin menengah lah. Kalau pembelajar tingkat menengah belum bisa menggunakan ini, wah, itu sayang ya. Nah, ada sesi, kemudian sela. Sesi e, sela e. Ini juga dipakai nanti untuk singulier. Ya. Jadi kalau yang plurialnya udah pasti ini. Ce sont. Nah, ingat tuh pelajaran demonstratif terdahulu kan ada celui-ci, celui-là, masih ingat tuh? Nah, yang si ini artinya ini, maka ini adalah. Yang sela itu adalah. Sesi e ini adalah, sela e itu adalah. Hanya bedanya la-nya tidak ada aksen grafnya, tidak ada. Penulisannya memang begini, satu kata. Ini sela, sesi. Oke? Cukup jelas? Bahkan nih kalau teman-teman merasa bahwasanya penjelasan saya ini informatif, channel YouTube Opera Prancis ini informatif, tidak hanya ini loh, kepoin juga nih Instagram dan Facebooknya Opera karena itu juga informatif. Jadi teman-teman bisa dapat hal-hal lainnya, info-info lainnya, pengetahuan lainnya selain dari channel YouTube ini. Yuk sekarang kita lanjut ke bagian prakteknya. Contoh kalimatnya seperti apa. Jadi tonton videonya sampai habis. Nah teman-teman, ini dia nih contoh-contoh kalimatnya. Saya udah siapkan ada 11 contoh. Oke, 11 exemple. Yang pertama menggunakan ça. Contoh kalimatnya adalah ini. Je veux ça. Oke, ini ada kombinasi EU itu dibacanya bahasa Sunda. Didieu atau bahasa Aceh, lokse mawe. Jadi je veux ça. X-nya tidak usah dibunyikan. Ya, je veux ça. Je veux ça. Ça artinya I want this. This gitu. Saya mau ini. Ini. Nah, itu bisa kita pakai secara simpel ketika kita
Bahasa Perancisnya itu belum mahir, belum tahu semua kosakata, tapi kita butuh belanja di negara berbahasa Perancis. Maka kita bisa bilang, saya mau ini, gitu. Padahal, misalnya harusnya kita nyebutnya, je veux le vélo, saya mau sepedanya. Karena kita lupa kata vélo, ya udah tunjuk aja si sepedanya itu dengan mengatakan je veux ça. Jangan lupa, ketika kita mulai berbelanja, awali dulu dengan menyapa bonjour atau bonsoir, tergantung itu ya. Jangan lupa mengawali dengan bonjour, bonsoir ke penjualnya. Oke? Baru ngomong ini ya. Jadi bonjour monsieur, bonjour madame gitu. Je veux ça. Nah, nanti saya bisa bikinkan video khusus untuk teman-teman ini latihan gimana caranya berbelanja dalam bahasa Perancis. Oke? Sekarang kita lanjut dulu ke contoh yang kedua. Ce sont des vélos. Ya. These are bicycles. Nah, kalau kita mau menggunakan bisiklet, sama aja bisa pakai sesong ini. Makanya netral gender. Bisa untuk maskulin maupun feminin. Sesong de bisiklet. Udah, tinggal velonya dan bisikletnya pakai S. Dan ini D. Ya. Kenapa D? Karena bukan le. Bukan the bicycles. Tapi bicycles. Di bahasa Inggrisnya tidak ada kata D ini, tapi di bahasa Perancis ada. Bentuk pluriel dari ang, un. Oke? Berikutnya ini yang ini nih, ang un nih. Nah, kalau teman-teman yang udah pernah belajar bahasa Perancis, mungkin udah pernah diajarin setang, setun, ya. Ini setang vélo. Setun bisiklet tuh. Jadi si C ini sama aja netral gender, bisa untuk maskulin maupun feminin. Ini adalah sebuah sepeda. Kita bisa menyebut setang vélo kalau mau pakai yang maskulin, atau kalau mau pakai yang feminin ya setun bisiklet. Tahu dari mana bisiklet itu feminin akhirannya e, maka kita harus pakai un. Yang vélo maskulin maka pakai ang. This is a bicycle, gitu loh. Artinya itu. Oke. Berikutnya, nah agak lebih berat dan agak lebih mencengangkan, ada ininya nih tambahan sanya di depan sesong de vélo dan setang vélo. Orang-orang Frankofon itu biasa menambahkan ini, yang sebetulnya dari segi arti sih nggak perlu gitu. Ça c'est un vélo, ça c'est une bicyclette. Yuk coba répétez, ulangi. Ça c'est un vélo, ça c'est une bicyclette. Kalau plurielnya, ça ce sont des vélos, ça ce sont des bicyclettes. Répétez. Yuk, selamat berlatih ya. Artinya apa? Sebenarnya artinya hanyalah ini sebuah sepeda, tapi kok ditambahin ini gitu. Jadi ini adalah, nah, memahaminya gini. Ini sebuah sepeda gitu loh. Jadi bukan ini sebuah sepeda aja, tapi ini sebuah sepeda tuh. Makanya ini tuh gitu. Ini tuh sebuah sepeda. Nah, ketika kita di bahasa Indonesia otaknya berpikir untuk mengatakan ini tuh sebuah sepeda, itu tuh sebuah sepeda, ini sase. Jadi ada sisanya ini terus ada C-nya. Oke? Itu maksudnya gitu. Ya. Ini nih sepeda-sepeda. Itu tuh sepeda-sepeda. Tuh, oke? Jadi itu ya, ini nih itu gitu. Sekarang kita masuk ke yang nomor 8, 9, 10, 11. Nah, tadi saya udah bilang ini bertutur dengan lebih berkelas. Jadi, hey, alhamdulillah teman-teman, melalui video ini diajarin cara bertutur yang lebih berkelas. Yang levelnya udah menengah ke atas, bukan hanya pemula aja. Yuk, ini dia ilmunya untuk teman-teman sekalian. Kita ganti kata ya, jangan vélo dulu lah gitu. Nah, misalnya kita mau bilang, ini adalah sebuah tes yang penting. Kita bisa mengatakan setang, setun, bisa pakai setang tes important. Tapi kalau kita pakai ceci, lebih berkelas. Ceci est un test important. Itu levelnya udah lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman nih yang misalnya mau mengambil DELF A1, DELF A2, sudah mau pakai ceci, itu bisa menjadi salah satu cara untuk membuat jurinya atau pengujinya itu, penguji speakingnya tuh terpukau. Wow, bertuturnya udah bagus gitu. Ceci est un test important. Ini adalah sebuah tes yang penting. Kita ambil contoh yang feminin. Ceci est une affaire. Ceci est
une affaire importante. Ini adalah sebuah persoalan atau urusan. Affaire itu sama dengan bahasa Inggris ya, affair gitu. Artinya persoalan atau urusan. Ceci est une affaire importante. Hati-hati karena affaire ini non feminin maka pakai une dan adjektif importantnya mengalami penyesuaian bentuk menjadi feminin, harus ditambahkan e. Itulah akor gramatikal, bahasa Perancis itu gramernya gitu. Jadi kata sifat harus menyesuaikan atau harus disesuaikan dengan kata benda yang dijelaskannya. Apakah kata bendanya itu maskulan atau feminin. Ya, udah jelas? Sekarang kita mau pakai yang itu. Ini yang ini, nah yang itu sekarang. Ya sama, tinggal diganti aja menjadi cela est un test important. Cela est une affaire atau cela est une affaire importante. Udah, ini itu. Bahasanya sudah berkelas. Félicitations, congratulations, teman-teman sudah mendapat ilmu yang bagus banget nih dari OPH untuk bertutur. Walaupun masih pembelajar pemula tapi udah ngomong begini, wow, oke? Jadi tetap semangat nih belajar bersama OPH nih. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini tentunya kasih like-nya dong. Yuk bagikan nih video ini, channel YouTube Oprah Perancis ke teman-teman yang lain yang belajar bahasa Perancis juga supaya banyak yang tercerahkan, banyak yang bisa bertutur dengan keren meskipun belajarnya dari nol, meskipun baru level pemula. Kita jangan karena masih pemula bertuturnya ece-ece aja cuma sase, jangan, yang begini juga udah bisa dong supaya kita impresif. Yang belum subscribe dulu nih channel YouTube Oprah Perancis dan nyalakan tuh lonceng notifikasinya jadi tiap kali ada video baru teman-teman dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. A bientôt.